Yang saya hormati Bapak dan Ibu Direktur Utama P3MI atau yang mewakili, seluruh peserta rakor yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita terus berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hari ini berkumpul dalam jumlah yang banyak, lebih dari 200 peserta. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua, meskipun kita bertemu dalam jumlah yang banyak, tapi tetap Bapak Ibu memenuhi protokol kesehatan. Sudah beberapa kali ini kita bertemu secara offline. Biasanya kita beberapa bulan terakhir pertemuan secara virtual, kali ini bertemu secara offline. Maka saya selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Maskernya nggak usah dilepas, jaga jarak, dan sediakan selalu hand sanitizer jika tidak sempat cuci tangan secara langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam situasi pandemi COVID semacam ini, rakor yang kita adakan pada pagi hari ini adalah rakor yang menurut saya penting, dan memang teman-teman Penta mengajak rakor ini bisa dilaksanakan secara offline, tidak secara virtual. Kadang-kadang bahasa tubuh itu juga diperlukan, Pak. Sehingga virtual itu memang memudahkan kita, tapi kadang-kadang bahasa tubuh, kedekatan fisik yang tentu memenuhi syarat itu sangat dibutuhkan. Yang harus kita lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah menjaga fisik kita. Tapi kita tidak boleh berjarak hati dan perasaan kita untuk sepenanggungan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Rakor ini penting karena merupakan implementasi dari salah satu tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dirjen, melakukan pembinaan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Tujuan acara ini Pak Dirjen sudah menjelaskan, selain untuk melakukan evaluasi atas kinerja P3MI secara periodik dan sustainable, tetapi sekali lagi ini juga adalah ajang silaturahmi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan P3MI yang bagi Kementerian Ketenagakerjaan adalah mitra penting dalam membantu program perluasan kesempatan kerja. Saya jadi menteri sudah 1 tahun. Begitu jadi menteri, kita disibukkan oleh beberapa kegiatan. Tidak lama kemudian kita mengalami pandemi COVID-19. Pada akhirnya setelah 1 tahun menjadi menteri, baru sekarang bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili seluruh teman-teman yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh P3MI yang telah menunjukkan kinerja positifnya selama ini. Dan yang paling penting, telah menunjukkan komitmennya memenuhi kewajiban dalam melengkapi persyaratan deposito 1,5 miliar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Terima kasihnya baru sekarang, karena memang baru bertemunya sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya
Saya kira Bapak Ibu juga sudah mendengar, menyaksikan secara langsung atau tidak langsung bahwa pemerintah Presiden akhirnya pada tanggal 2 November 2020 yang lalu Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai sekarang pro dan kontra masih begitu kuat di masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung melalui unjuk rasa atau yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya menyampaikan kenapa pemerintah Bapak Presiden mendesain Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang diharapkan mampu pertama saya mau sampaikan dulu, kita punya problem satu, regulasi yang ada di negara kita ini terjadi tumpang tindih antar undang-undang, antar regulasi satu dengan undang-undang yang lainnya. Birokrasi kita masih tidak lentur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi kita masih dianggap berbelit-belit. Birokrasi kita terutama terkait dengan perizinan itu masih dianggap sebagai perizinan yang merumitkan, terutama bagi siapapun yang melakukan investasi, baik investasi di dalam maupun di luar negeri. Sedari awal Bapak Presiden ketika beliau dilantik untuk yang pertama kali, beliau menyampaikan konsentrasi beliau pada periode kedua itu adalah yang pertama melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang kedua penguatan sumber daya manusia, yang ketiga adalah reformasi birokrasi, dan yang ketiga memangkas peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Tekad beliau itu sungguh sangat luar biasa, tidak gampang melakukan upaya-upaya yang selama ini dianggap sebagai comfort zone, kebijakan-kebijakan yang bikin nyaman bagi semua pihak, kebijakan-kebijakan yang sudah dirasakan nyaman oleh beberapa pihak. Tentu tidak gampang bagi Presiden untuk melakukan transformasi secara struktural tersebut dan untuk memperkuat perekonomian nasional. Tekad beliau itu kemudian beliau meminta kepada para pembantunya untuk menyiapkan mereview peraturan perundang-undangan, 79 peraturan perundang-undangan yang diharapkan dengan review semua peraturan-peraturan perundangan tersebut, apa yang dimau oleh Presiden, memangkas birokrasi, menyederhanakan aturan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Direktur Utama D3MI atau yang mewakili, seluruh peserta rapor yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita terus berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita hari ini berkumpul dalam jumlah yang banyak, lebih dari 200 peserta. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua, meskipun kita bertemu dalam jumlah yang banyak, tapi tetap Bapak Ibu memenuhi protokol kesehatan. Sudah beberapa kali ini kita bertemu secara offline. Biasanya kita beberapa bulan terakhir pertemuan secara virtual, kali ini bertemu secara offline. Maka saya selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Maskernya nggak usah dilepas, jaga jarak, dan sediakan selalu hand sanitizer jika tidak sempat cuci tangan secara langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam situasi pandemi COVID semacam ini, rakor yang kita adakan pada pagi hari ini adalah rakor yang menurut saya penting, dan memang teman-teman KMTA mengajak rakor ini bisa dilaksanakan secara offline, tidak secara virtual. Kadang-kadang bahasa tubuh itu juga diperlukan, Pak. Sehingga virtual itu memang memudahkan kita, tapi kadang-kadang bahasa tubuh, kedekatan fisik yang tentu memenuhi syarat itu sangat dibutuhkan. Yang harus kita lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah menjaga fisik kita. Tapi kita tidak boleh berjarak hati dan perasaan kita untuk sepenanggungan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Rakor ini penting karena merupakan implementasi dari salah satu tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dirjen, melakukan pembinaan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Tujuan acara ini Pak Dirjen sudah menjelaskan, selain untuk melakukan evaluasi atas kinerja P3MI secara periodik dan sustainable, tetapi sekali lagi ini juga adalah ajang silaturahmi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan P3MI yang bagi Kementerian Ketenagakerjaan adalah mitra penting dalam membantu program perluasan kesempatan kerja. Saya jadi menteri sudah 1 tahun. Begitu jadi menteri, kita disibukkan oleh beberapa kegiatan. Tidak lama kemudian kita mengalami pandemi COVID-19. Pada akhirnya setelah 1 tahun menjadi menteri, baru sekarang bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili seluruh teman-teman yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh P3MI yang telah menunjukkan kinerja positifnya selama ini. Dan yang paling penting, telah menunjukkan komitmennya memenuhi kewajiban dalam melengkapi persyaratan deposito 1,5 miliar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Terima kasihnya baru sekarang, karena memang baru bertemunya sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya kira Bapak Ibu juga sudah mendengar, menyaksikan secara langsung atau tidak langsung bahwa pemerintah, Presiden akhirnya pada tanggal 2 November 2020 yang lalu, Presiden telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai sekarang pro dan kontra
masih begitu kuat di masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung melalui unjuk rasa atau yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya menyampaikan kenapa pemerintah Bapak Presiden mendesain Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang diharapkan mampu pertama saya mau sampaikan dulu, kita punya problem satu, regulasi yang ada di negara kita ini terjadi tumpang tindih antar undang-undang, antar regulasi satu dengan undang-undang yang lainnya. Birokrasi kita masih tidak lentur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi kita masih dianggap berbelit-belit. Birokrasi kita terutama terkait dengan perizinan itu masih dianggap sebagai perizinan yang merumitkan, terutama bagi siapapun yang melakukan investasi, baik investasi di dalam maupun di luar negeri. Sedari awal Bapak Presiden ketika beliau dilantik untuk yang pertama kali, beliau menyampaikan konsentrasi beliau pada periode kedua itu adalah yang pertama melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang kedua penguatan sumber daya manusia, yang ketiga adalah reformasi birokrasi, dan yang ketiga memangkas peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih antar satu dengan yang lainnya. Tekad beliau itu sungguh sangat luar biasa. Tidak gampang melakukan upaya-upaya yang selama ini dianggap sebagai comfort zone, kebijakan-kebijakan yang bikin nyaman bagi semua pihak, kebijakan-kebijakan yang sudah dirasakan nyaman oleh beberapa pihak. Tentu tidak gampang bagi Presiden untuk melakukan transformasi secara struktural tersebut dan untuk memperkuat perekonomian nasional. Tekad beliau itu kemudian beliau meminta kepada para pembantunya untuk menyiapkan, mereview peraturan perundang-undangan, 79 peraturan perundang-undangan yang diharapkan dengan review semua peraturan-peraturan perundangan tersebut, apa yang dimau oleh Presiden, memangkas birokrasi, menyederhanakan aturan, mengatur hal baru yang terkait dengan banyak undang-undang dalam satu undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law. Sekali lagi, ini bukan persoalan yang gampang ketika banyak masyarakat atau banyak kelompok yang merasa dalam posisi yang comfort zone, sehingga gagasan itu bisa dipahami kalau mendapatkan kontroversi atau ada pro dan kontra di masyarakat. Yang sekarang dilakukan oleh pemerintah adalah meyakinkan bahwa transformasi struktural itu sangat dibutuhkan oleh kita bangsa Indonesia ketika kita harus bersaing dalam kompetisi global yang sangat sengit. Kita punya pekerjaan yang tidak sedikit. Angka pengangguran kita meskipun turun sebenarnya, tapi karena pandemi kemarin BPS merilis pengangguran kita menjadi 9,7 juta. Angkatan kerja baru 2 sampai 8 juta sampai 3 juta per tahunnya.
itu semua adalah warga negara Indonesia. Mereka memang belum ada asosiasinya, mereka tidak bisa berdemo untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak terkonsolidasi, tapi sesungguhnya itu harus mendapatkan atensi dari pemerintah. Maka di antara salah satu yang diupayakan adalah yang dikerja keraskan oleh pemerintah itu bagaimana kita bisa merespon tingginya pengangguran kita. Setiap tahunnya kira-kira kalau kerjanya normal-normal saja hanya 2 juta angkatan kerja baru yang bisa terserap. Sementara semua negara dalam posisi melakukan berbagai cara yang mengundang investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negerinya. Semua lagi kerja keras bikin segala cara agar bisa mengundang investasi. Kalau pemerintah kita bekerja biasa-biasa saja, maka kesempatan itu akan diambil oleh negara lain yang memang sudah sangat kompetitif seperti ini. Atas dasar itulah maka apa saja yang menjadi hambatan iklim investasi itu menjadi tidak kondusif dilakukan melalui mekanisme Omnibus Law di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa yang terjadi jika tidak dilakukan upaya melalui transformasi struktural tersebut? Yang terjadi adalah pengangguran kita akan stuck, tidak bisa terselesaikan. Pertumbuhan ekonomi kita juga akan begini-begini aja, stuck di 5% dalam kondisi normal. Kemudian yang pasti kita harus gigit jari karena investasi akan datang ke negara lain, bukan ke negara kita. Dan pada akhirnya kita terjebak menjadi negara yang berpenghasilan, yang pertumbuhan ekonominya dan menjadi negara menengah, pertumbuhan ekonominya ya begini-begini saja. Bapak Ibu yang saya hormati, atas dasar itulah maka pemerintah mengerti bahwa memang tidak mudah bagi Bapak Presiden, tidak mudah. Kalau mau ambil aman ya sudahlah, biar dikerjakan oleh Presiden berikutnya. Kalau mau ambil aman biar dikerjakan oleh Presiden berikutnya. Tapi beliau ini justru legacy bagi beliau, melakukan transformasi secara struktural. Salah satu di antara pasal yang direview melalui Omnibus Law ini adalah terkait dengan ketenagakerjaan. Ada satu klaster, yaitu klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan mungkin Bapak Ibu mendengar, melihat bahwa cukup banyak yang memberikan perhatian terhadap klaster ketenagakerjaan ini. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, klaster ketenagakerjaan ini adalah klaster yang saya menjadi bagian dengan teman-teman di Wadah Dirjen, teman-teman yang di antara klaster yang paling banyak pelibatan partisipasi publiknya. Saya meyakini itu paling banyak partisipasi publiknya. Kenapa? Karena ketika Presiden dan DPR memutuskan untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan, itu adalah waktu yang berharga bagi kami untuk kembali duduk bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan. Apakah itu teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, maupun teman-teman pengusaha melalui Apindo Kadin. Kalau Bapak Ibu melihat banyak sekali berita-berita yang
sepertinya undang-undang ini tidak memberikan perlindungan kepada para pekerja atau buruh. Itu adalah draft pasal-pasal sebelum kami duduk bersama dan sebelum kemudian DPR dan pemerintah menyepakati. Jadi yang banyak dan kemudian menjadi pemicu masyarakat turun ke jalan itu diantaranya ada banyak sekali pasal-pasal yang itu adalah pasal-pasal draft yang pertama sebelum kami duduk dan sebelum disepakati dengan DPR. Dan kami juga bersepakat dengan stakeholder ketenagakerjaan melalui forum tripartit nasional. Jika ada aspirasi yang belum terakomodasi, ruangnya masih terbuka karena pembahasan rancangan peraturan pemerintahnya pun kami tidak sendiri dengan KL, tapi menyertakan seluruh stakeholder, baik itu SPSD maupun teman-teman pengusaha yang ada di Apindo. Dan sekarang prosesnya sedang dalam proses penyusunan dan 2 minggu ini itu pun pemerintah tidak sendiri, bersama-sama dengan stakeholder ketenagakerjaan. Di antara yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana terdapat 3 pasal yang diubah. Pasal 51, pasal 53, pasal 57. Ada 3 pokok penting dalam perubahan tersebut. Yang pertama, bahwa semua perizinan di kementerian atau lembaga sekarang harus melalui OSS, Online Single Submission, termasuk SIP 3RI. Yang kedua, bahwa SIP 3MI yang selama ini ada masa berlakunya 5 tahun, sekarang tidak ada lagi jangka waktunya selama perusahaan masih melakukan pengusahaan. Saya pikir tadi nggak ada apresiasi, syukur saya. Selama perusahaan melakukan penempatan maka masih tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, karena masa berlakunya sudah tidak ada jangka waktu, maka dampaknya ke depan SIP 3MI sudah tidak ada lagi perpanjangan dan perubahan, baik perubahan direktur utama maupun perubahan alamat P3MI. Dengan demikian, ke depan secara otomatis harus dilakukan penyesuaian dalam peraturan turunannya. Nanti ini sedang kita persiapkan. Kayak begini ini masa dianggap gak bagus, Pak? Yang kayak begini apakah masih di demo? Saya sebenarnya ini forum, saya tidak tahu apakah ada forum atau tidak. Banyak sekali transformasi yang kita lakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi ya begitulah, keburu kemakan hoax, jadi belum membaca. Makanya kalau membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini, bacalah dengan tenang, dengan hati dan kepala yang dingin. Kalau membacanya dengan tenang, di situ secara pasti dilihat di mana letak perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal lain yang saya sampaikan dan menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian dalam rakor pada pagi hari ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang tadi dilaporkan kita sudah
3 tahun, tepatnya 22 November 2017. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan. Untuk itu, kami sebagai pemerintah, mari sama-sama kita tunjukkan komitmen kita dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Kita bersama-sama, Pak, pemerintah akan secara sungguh-sungguh berkomitmen menjalankan amanat Undang-Undang 18 2017 tersebut. Tidak berkelebihan, saya juga berharap komitmen yang sama dari Bapak Ibu semua dan komitmen dari PP2MI. Kita wujudkan, kita implementasikan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu secara konsekuen, karena undang-undang ini sesungguhnya sangat ideal untuk memberikan perlindungan. Kalau saya lihat perlindungan kepada para pekerja migran, termasuk sebenarnya adalah perlindungan bagi keberlangsungan usaha Bapak Ibu semua. Sebagai mitra utama pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja, kami sangat berharap Bapak Ibu semua turut bekerja keras membantu pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi adanya pandemi COVID-19. Tidak dipungkiri, dampak pandemi ini cukup signifikan. Banyak teman kita yang di PHK, yang dirumahkan, penghasilannya hilang ataupun berkurang. Dampaknya luar biasa. Pilihan perluasan kesempatan kerja itu kita dorong tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Data yang ada, terdapat 324 perusahaan yang telah mendapatkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kami berharap semua perusahaan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Undang-Undang 18 2017. Tentu tidak berkelebihan, sekali lagi berharap profesionalitas Bapak dan Ibu semua. Berdasarkan data penempatan pekerja migran Indonesia oleh P3MI, ternyata P3MI memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Data 5 tahun terakhir menunjukkan ada 86 P3MI yang dapat menempatkan di atas 400.000. Ada di sini kan? Kita kasih applause. Ada 72 P3MI yang dapat menempatkan dari 2.000 sampai 4.000 pekerja migran Indonesia. Namun demikian, masih ada sekitar 40 P3MI yang belum melakukan penempatan sama sekali. Kami sangat memahami bahwa setiap P3MI dalam memulai usahanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang murni karena profesionalisme, ada juga karena kedekatan emosional dengan mitra usaha maupun pengguna di negara penempatan. Untuk itu saya minta kepada saudara semua agar dapat lebih inovatif, lebih kreatif dalam melakukan perluasan usaha penempatan, tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tapi juga mencari peluang kerja bagi PMI wilayah lain. Bapak semua adalah pahlawan-pahlawan yang akan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Undang-Undang Omnibus Law memang mendorong agar investasi itu di dalam negeri cukup kuat, tapi dengan adanya mempermudah izin tadi, saya kira ini juga mempermudah Bapak Ibu untuk meningkatkan perluasan penempatan di luar negeri. Selain tugas dan tanggung jawab mencari peluang kerja dan penempatan pekerja migran Indonesia, ada satu lagi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua, yaitu ini yang paling penting, memastikan perlindungan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan. Setiap P3MI wajib menyelesaikan permasalahan yang ditempatkannya dengan tetap memastikan hak-hak pekerja migran yang ditempatkan telah memperoleh
telah memperoleh perlindungan yang baik. Kami sangat memahami bahwa tugas dan tanggung jawab P3MI sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 18/2017 sangatlah berat, terlebih dalam kondisi situasi sekarang ini serta belum terpenuhinya terimplementasinya Undang-Undang 18 tersebut. Saya sangat mendengar apa yang menjadi keluhan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ini kondisi sulit ini tidak hanya dialami oleh Bapak Ibu. Semua kita mengalami, semua negara mengalami. Tapi yang penting adalah kita terus optimis bahwa kita bisa melalui badai ini dengan baik. Saya kalau Bapak Ibu mau tahu berapa karung surat yang meminta ketika ada penundaan penempatan itu, berapa karung Bu Eva? Itu saya baca, Bapak Ibu semua. Saya baca. Saya mengerti betul kondisi ini. Tapi saya kira kita semua harus mengerti ini kondisi yang memang harus diambil oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja kita. Nggak ada niat pemerintah itu untuk menghambat, mengurangi rezekinya Bapak Ibu sama sekali. Bagi kami, dibukanya penempatan itu meringankan tugas pemerintah untuk segera ada penempatan yang pasti akan mengurangi pengangguran. Itu pasti. Jadi sama sekali kami tidak berpikir mengurangi rezekinya Bapak Ibu semua. Itu semata-mata adalah karena kami ingin memberikan perlindungan kepada mereka. Situasinya nggak gampang, situasinya sangat sulit. Dan situasi ini tidak hanya dialami oleh Bapak Ibu yang ada di ruang ini. Semua kita mengalami, semua negara mengalami. Tapi yakinlah Bapak Ibu, pasti innamal usri yusra. Ketika Allah itu menciptakan kesulitan berbarengan, Allah menciptakan kemudahan. Optimis, tidak putus asa melihat kondisi ini, kita akan maju lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang ketika kondisinya sudah kembali normal. Mudah-mudahan forum lapor pada pagi hari ini kita bisa manfaatkan untuk mencari solusi bersama dalam menyikapi berbagai tantangan yang ada dalam mengimplementasikan Undang-Undang 18 2017. Ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah Bapak Ibu saja, bukan masalah pemerintah saja. Dalam hal ini juga bukan masalah PP2MI, ini masalah kita bersama. Mari kita carikan solusi bersama-sama agar undang-undang yang ideal, Undang-Undang 18 2017 yang ideal itu kita bisa implementasikan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi evaluasi kinerja P3MI dan sosialisasi peraturan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan perlindungan kepada kita semua. Kita ikhtiar pemerintah itu ikhtiar zahir dengan segala cara. Defisitnya naik tajam tidak apa-apa karena kita ingin menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Lebih dari itu Bapak Ibu, ikhtiar batin. Kita memohon kepada Allah agar kita segera bisa melalui masa-masa sulit ini. Hanya kepada Allah kita berpasrah dan memohon agar tidak ada yang bisa menyelesaikan. Seluruh ikhtiar sudah dilakukan, tapi selebihnya adalah kita tawakal kepada Allah, minta kepada Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya apa? Penempatan. Aku nabi. Bang, contoh. Terus lagi kue lagi kita. Mengatur hal baru
yang terkait dengan banyak undang-undang dalam satu undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law. Sekali lagi, ini bukan persoalan yang gampang ketika banyak masyarakat atau banyak kelompok yang merasa dalam posisi yang comfort zone, sehingga gagasan itu bisa dipahami kalau mendapatkan kontroversi atau ada pro dan kontra di masyarakat. Yang sekarang dilakukan oleh pemerintah adalah meyakinkan bahwa transformasi struktural itu sangat dibutuhkan oleh kita bangsa Indonesia ketika kita harus bersaing dalam kompetisi global yang sangat sengit. Kita punya pekerjaan yang tidak sedikit. Angka pengangguran kita meskipun turun sebenarnya, tapi karena pandemi kemarin BPS merilis pengangguran kita menjadi 9,7 juta. Angkatan kerja baru 2 sampai 4 juta sampai 3 juta per tahunnya. Itu semua adalah warga negara Indonesia. Mereka memang belum ada asosiasinya. Mereka tidak bisa berdemo untuk menyampaikan aspirasinya karena memang mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak terkonsolidasi, tapi sesungguhnya itu harus mendapatkan atensi dari pemerintah. Maka di antara salah satu yang diupayakan adalah yang dikerja keraskan oleh pemerintah itu bagaimana kita bisa merespon tingginya pengangguran kita. Setiap tahunnya kira-kira kalau kerjanya normal-normal saja hanya 2 juta angkatan kerja baru yang bisa terserap. Sementara semua negara dalam posisi melakukan berbagai cara yang mengundang investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negerinya. Semua lagi kerja keras bikin segala cara agar bisa mengundang investasi. Kalau pemerintah kita bekerja biasa-biasa saja, maka kesempatan itu akan diambil oleh negara lain yang memang sudah sangat kompetitif seperti ini. Atas dasar itulah maka apa saja yang menjadi hambatan iklim investasi itu menjadi tidak kondusif dilakukan melalui mekanisme Omnibus Law di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa yang terjadi jika tidak dilakukan upaya melalui transformasi struktural tersebut? Yang terjadi adalah pengangguran kita akan stuck, tidak bisa terselesaikan. Pertumbuhan ekonomi kita juga akan begini-begini aja, stuck di 5% dalam kondisi normal. Kemudian yang pasti kita harus gigit jari karena investasi akan datang ke negara lain, bukan ke negara kita. Dan pada akhirnya kita terjebak menjadi negara yang berpenghasilan, yang pertumbuhan ekonominya dan menjadi negara menengah, pertumbuhan ekonominya ya begini-begini saja. Bapak Ibu yang saya hormati, atas dasar itulah maka pemerintah mengerti bahwa memang tidak mudah bagi Bapak Presiden, tidak mudah. Kalau mau ambil aman, ya sudahlah, biar dikerjakan oleh presiden berikutnya. Kalau mau ambil aman, biar dikerjakan oleh presiden berikutnya. Tapi beliau, ini justru legacy bagi beliau melakukan transformasi secara struktural. Salah satu di antara pasal yang direview melalui Omnibus Law ini adalah terkait dengan ketenagakerjaan. Ada satu klaster, yaitu klaster ketenagakerjaan.
Klaster ketenagakerjaan mungkin Bapak Ibu mendengar, melihat bahwa cukup banyak yang memberikan perhatian terhadap klaster ketenagakerjaan ini. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, klaster ketenagakerjaan ini adalah klaster yang saya menjadi bagian dengan teman-teman kepada Dirjen, teman-teman yang di antara klaster yang paling banyak pelibatan partisipasi publiknya. Saya meyakini itu paling banyak partisipasi publiknya. Kenapa? Karena ketika Presiden dan DPR memutuskan untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan, itu adalah waktu yang berharga bagi kami untuk kembali duduk bersama dengan stakeholder ketenagakerjaan. Apakah itu teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, maupun teman-teman pengusaha melalui Apindo Kadin. Kalau Bapak Ibu melihat banyak sekali berita-berita yang sepertinya undang-undang ini tidak memberikan perlindungan kepada para pekerja atau buruh, itu adalah draft pasal-pasal sebelum kami duduk bersama dan sebelum kemudian DPR dan pemerintah menyepakati. Jadi yang banyak dan kemudian menjadi pemicu masyarakat turun ke jalan itu diantaranya ada banyak sekali pasal-pasal yang itu adalah pasal-pasal draft yang pertama sebelum kami duduk dan sebelum disepakati dengan DPR. Dan kami juga bersepakat dengan stakeholder ketenagakerjaan melalui forum tripartit nasional. Jika ada aspirasi yang belum terakomodasi, ruangnya masih terbuka karena pembahasan rancangan peraturan pemerintahnya pun kami tidak sendiri dengan KL, tapi menyertakan seluruh stakeholder, baik itu SPSB maupun teman-teman pengusaha yang ada di Apindo Kadin. Dan sekarang prosesnya sedang dalam proses penyusunan, dan minggu ini itu pun pemerintah tidak sendiri, bersama-sama dengan stakeholder ketenagakerjaan. Di antara yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana terdapat 3 pasal yang diubah. Pasal 51, pasal 53, pasal 57. Ada 3 pokok penting dalam perubahan tersebut. Yang pertama, bahwa semua perizinan di kementerian atau lembaga sekarang harus melalui OSS, Online Single Submission, termasuk SIP 3RI. Yang kedua, bahwa SIP 3MI yang selama ini ada masa berlakunya 5 tahun, sekarang tidak ada lagi jangka waktunya selama perusahaan masih melakukan pengungkapan. Saya pikir tadi nggak ada apresiasi, syukur amat saja. Selama perusahaan melakukan penempatan maka masih tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, karena masa berlakunya sudah tidak ada jangka waktu, maka dampaknya ke depan SIP 3MI sudah tidak ada lagi perpanjangan dan perubahan, baik perubahan direktur utama maupun perubahan alamat P3MI. Dengan demikian, ke depan secara otomatis harus dilakukan penyesuaian dalam peraturan turunannya. Nanti ini sedang kita persiapkan.
Kayak begini ini masa dianggap gak bagus, Pak? Yang kayak begini apakah masih di demo? Saya sebenarnya ini forum, saya tidak tahu apakah ada forum atau tidak. Banyak sekali transformasi yang kita lakukan dalam undang-undang Cipta Kerja ini. Tapi ya begitulah, keburu kemakan hoax, jadi belum membaca. Makanya kalau membaca undang-undang Cipta Kerja ini, bacalah dengan tenang, dengan hati dan kepala yang dingin. Kalau membacanya dengan tenang, di situ secara pasti dilihat di mana letak perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal lain yang saya sampaikan dan menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian dalam rakor pada pagi hari ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang tadi dilaporkan kita sudah 3 tahun, tepatnya 22 November 2017. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan. Untuk itu, kami sebagai pemerintah, mari sama-sama kita tunjukkan komitmen kita dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Kita bersama-sama, Pak, pemerintah akan secara sungguh-sungguh berkomitmen menjalankan amanat Undang-Undang 18 2017 tersebut. Tidak berkelebihan, saya juga berharap komitmen yang sama dari Bapak Ibu semua dan komitmen dari PP2MI. Kita wujudkan, kita implementasikan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu secara konsekuen, karena undang-undang ini sesungguhnya sangat ideal untuk memberikan perlindungan. Kalau saya lihat perlindungan kepada para pekerja migran, termasuk sebenarnya adalah perlindungan bagi keberlangsungan usaha Bapak Ibu semua. Sebagai mitra utama pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja, kami sangat berharap Bapak Ibu semua turut bekerja keras membantu pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi adanya pandemi COVID-19. Tidak dipungkiri, dampak pandemi ini cukup signifikan. Banyak teman kita yang di PHK, yang dirumahkan, penghasilannya hilang ataupun berkurang. Dampaknya luar biasa. Pilihan perluasan kesempatan kerja itu kita dorong tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Data yang ada, terdapat 324 perusahaan yang telah mendapatkan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Kami berharap semua perusahaan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Undang-Undang 18 2017. Tentu tidak berkelebihan, sekali lagi berharap profesionalitas Bapak dan Ibu semua. Berdasarkan data penempatan pekerja migran Indonesia oleh P3MI, ternyata P3MI memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Data 5 tahun terakhir menunjukkan ada 86 P3MI yang dapat menempatkan di atas 400.000. Ada di sini kan? Kita kasih plus. Ada 72 P3MI yang dapat menempatkan dari 2.000 sampai 4.000 pekerja migran Indonesia. Namun demikian, masih ada sekitar 40 P3MI yang belum melakukan penempatan sama sekali. Kami sangat memahami bahwa setiap P3MI dalam memulai usahanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang murni karena profesionalisme, ada juga karena kedekatan emosional dengan mitra usaha maupun pengguna di negara penempatan. Untuk itu saya minta kepada saudara semua
agar dapat lebih inovatif, lebih kreatif dalam melakukan perluasan usaha penempatan, tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tapi juga mencari peluang kerja bagi PMI wilayah lain. Bapak semua adalah pahlawan-pahlawan yang akan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Undang-Undang Omnibus Law memang mendorong agar investasi itu di dalam negeri cukup kuat, tapi dengan adanya mempermudah izin tadi, saya kira ini juga mempermudah Bapak Ibu untuk meningkatkan perluasan penempatan di luar negeri. Selain tugas dan tanggung jawab mencari peluang kerja dan penempatan pekerja migran Indonesia, ada satu lagi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua, yaitu ini yang paling penting, memastikan perlindungan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan. Setiap P3MI wajib menyelesaikan permasalahan yang ditempatkannya dengan tetap memastikan hak-hak pekerja migran yang ditempatkan telah memperoleh perlindungan yang baik. Kami sangat memahami bahwa tugas dan tanggung jawab P3MI sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 18/2017 sangatlah berat, terlebih dalam kondisi situasi sekarang ini serta belum terpenuhinya terimplementasinya Undang-Undang 18 tersebut. Saya sangat mendengar apa yang menjadi keluhan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ini kondisi sulit ini tidak hanya dialami oleh Bapak Ibu. Semua kita mengalami, semua negara mengalami. Tapi yang penting adalah kita terus optimis bahwa kita bisa melalui badai ini dengan baik. Saya kalau Bapak Ibu mau tahu berapa karung surat yang meminta ketika ada penundaan penempatan itu, berapa karung Bu Eva? Itu saya baca, Bapak Ibu semua. Saya baca. Saya mengerti betul kondisi ini. Tapi saya kira kita semua harus mengerti ini kondisi yang memang harus diambil oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja kita. Nggak ada niat pemerintah itu untuk menghambat, mengurangi rezekinya Bapak Ibu sama sekali. Bagi kami, dibukanya penempatan itu meringankan tugas pemerintah untuk segera ada penempatan dan pasti akan mengurangi pengangguran. Itu pasti. Jadi sama sekali kami tidak berpikir mengurangi rezekinya Bapak Ibu semua. Itu semata-mata adalah karena kami ingin memberikan perlindungan kepada mereka. Situasinya nggak gampang, situasinya sangat sulit. Dan situasi ini tidak hanya dialami oleh Bapak Ibu yang ada di ruang ini. Semua kita mengalami, semua negara mengalami. Tapi yakinlah Bapak Ibu, pasti innamal usri yusra. Ketika Allah itu menciptakan kesulitan berbarengan, Allah menciptakan kemudahan. Optimis, tidak putus asa melihat kondisi ini, kita akan maju lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang ketika kondisinya sudah kembali normal. Mudah-mudahan forum rapor pada pagi hari ini kita bisa manfaatkan untuk mencari solusi bersama dalam menyikapi berbagai tantangan yang ada dalam mengimplementasikan Undang-Undang 18 2017. Ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah Bapak Ibu saja, bukan masalah pemerintah saja, dan lain juga bukan masalah PP2MI. Ini masalah kita bersama. Mari kita carikan solusi bersama-sama agar undang-undang yang ideal, Undang-Undang 18 2017 yang ideal itu kita bisa implementasikan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi evaluasi kinerja P3MI dan sosialisasi peraturan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan perlindungan kepada kita semua. Kita
ikhtiar pemerintah itu ikhtiar dohir dengan segala cara. Defisitnya naik tajam tidak apa-apa karena kita ingin menuntaskan pandemi COVID-19 ini. Lebih dari itu, Bapak Ibu, ikhtiar batin. Kita memohon kepada Allah agar kita segera bisa melalui masa-masa sulit ini. Hanya kepada Allah kita berpasrah dan memohon agar tidak ada yang bisa menyelesaikan. Seluruh ikhtiar sudah dilakukan, tapi selebihnya adalah kita tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.